Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua di mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita akan membahas tentang pengertian profesi, kemudian ada juga profesionalisme dan juga apa perbedaan antara profesi dan pekerjaan. Yang pertama, kita akan membahas jika berhubungan dengan profesi, maka akan membahas bahwa ada yang namanya klasifikasi kebutuhan manusia. Yang pertama ada kebutuhan ekonomi, kemudian kebutuhan batin atau psikis, kebutuhan biologisnya, dan yang keempat adalah kebutuhan pekerjaan. Sedangkan berhubungan dengan yang keempat, kebutuhan pekerjaan, ada 4 macam biasanya tujuan kerja. Yang pertama pasti memenuhi kebutuhan hidup, kemudian yang kedua mengurangi tingkat pengangguran dan juga kriminalitas, melayani sesama, kemudian juga mengontrol gaya hidup. Nah, ada yang namanya profesi dan ada yang namanya pekerjaan. Profesi adalah bagian dari pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Lalu apa bedanya? Profesi adalah pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal ataupun keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman bekerja pada orang lain yang di situ telah terlebih dahulu menguasai keterampilan tersebut. Kemudian keterampilannya tersebut diperbaharui terus-menerus sesuai dengan perkembangan teknologi. Lalu contohnya apa misalnya? Contoh tanpa merendahkan pekerjaan apapun, tapi contoh misalnya kalau pekerjaan administrasi, misalkan administrasi di mana di kantor, atau pekerjaan misalkan uh, satpam, bukan satpam ya, maksudnya misalnya uh, tukang becak dan sebagainya, mereka tidak memerlukan keahlian khusus. Ya bisa mengayuh sepeda, bisa mengayuh beca, itu otomatis bisa dilakukan oleh hampir bisa dipelajari oleh semua orang tanpa harus melalui pendidikan khusus. Tapi misalkan ada profesi dokter, guru, itu disebut dengan profesi, ya, meskipun itu juga bagian pekerjaan, tapi uh, mereka karena melalui pendidikan formal khusus dan juga mempunyai keterampilan yang harus di-upgrade terus, maka mereka disebut profesi, ya. Mungkin sudah paham perbedaan profesi dan pekerjaan. Nah, profesi itu sendiri itu memiliki nilai moral. Yang pertama, berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi itu sendiri, menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi, kemudian idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi. Nah, nanti berbeda dengan tadi pekerjaan pada umumnya, tidak semua pekerjaan mempunyai organisasi profesi, tapi yang namanya profesi biasanya memiliki organisasi tertentu yang di situ akan mengatur banyak sekali moral dari pelaku atau uh, dari yang menjalankan profesi tersebut. Nah, ciri-cirinya dari profesi tadi sudah Ibu sebutkan, adanya pengetahuan khusus. Ini biasanya melalui pendidikan, pelatihan, ataupun pengalaman yang bertahun-tahun. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, ya, biasanya mempunyai yang namanya kode etik profesi. Kemudian mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Kemudian yang keempat, adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi pasti berkaitan dengan kepentingan masyarakat, ya, dimana keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya. Maka di situ perlu diatur yang namanya izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut. Ada dokter, ada guru, ya, kemudian ada dosen misalnya, kemudian ada apa lagi? Ada banyak sekali ya profesi. Ada misalkan apa namanya, pilot, itu mereka punya izin, ya, untuk menjalankan profesinya karena biasanya pekerjaan mereka berhubungan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Kemudian yang kelima, kaum profesional atau pelaku profesi ini biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Nah, sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pelaku profesi, yang pertama pasti menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya. Yang kedua, mampu mengkonversikan ilmu menjadi keterampilan. Seorang dokter sudah punya ilmu untuk
memeriksa pasien, membuat diagnosa, kemudian memberikan meresepkan obat, maka dia bisa mengkonversikan ilmu tersebut ya menjadi keterampilan. Yang ketiga, selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi atau yang disebut dengan kode etik profesi. Nah, adapun etika profesi, yang pertama kita sebut dengan kode etik, yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat ataupun di tempat kerja. Dan menurut Undang-Undang Nomor 8, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi karena profesi kebanyakan itu berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, maka setiap profesi biasanya mempunyai organisasi profesi. Nah, di dalam organisasi profesi tersebut, salah satu tujuannya adalah untuk membuat kode etik dari profesi yang bersangkutan. Nah, prinsip-prinsip dalam etika profesi, prinsip dasarnya ada standar teknis. Jadi setiap anggota profesi melaksanakan jasa profesionalnya yang relevan dengan bidang profesinya ya, misalkan dokter berarti melayani dokter, bukan bengkel ataupun yang lainnya. Prinsip kompetensi, setiap anggota profesi harus melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya dengan hati-hati dan juga dengan ketekunan. Yang berikutnya ada prinsip tanggung jawab profesi. Di sini tanggung jawabnya harus menggunakan pertimbangan moral dan juga profesional. Prinsip kepentingan publik, di sini setiap anggota berkewajiban bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik. Kemudian ada integritas, ini harus menjunjung tinggi nilai tanggung jawab profesional dengan integritas tinggi mungkin. Ada prinsip objektivitas, harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam memenuhi kewajibannya. Prinsip kerahasiaan, harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh. Dan kemudian prinsip perilaku profesional, harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Nah, pentingnya etika profesi di sini yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya adalah karakter atau watak, kesusilaan ataupun adat. Etika didefinisikan sebagai disiplin which can act as the performance index of or reference for our control system. Jadi akan memberikan semacam batasan ataupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Nah, ini adalah pentingnya etika profesi. Nah, profesi juga bisa memperoleh kepercayaan dari masyarakat jika di dalamnya para elit profesional tersebut ada kesadaran untuk mengindahkan etika profesi. Nanti akan ada banyak sekali profesi-profesi, contohnya misalkan ada dokter. Etika profesi seorang dokter itu apa saja sih? Misalkan etika profesi seorang dokter adalah misalnya kalau seorang dokter biasanya dia tidak diperkenankan untuk mengobati atau misalkan operasi major, operasi besar, mereka tidak boleh mengoperasi anggota keluarganya. Nah, itu ada etika-etika yang seperti itu. Kenapa? Karena nanti akan berhubungan dengan emosional dan sebagainya, menjadi pengobatannya kurang optimal misalnya ya. Kemudian ada etika komputer, ini berhubungan dengan kejahatan komputer, ada cyber etik, ada e-commerce, kemudian pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, dan juga nanti ada yang disebut dengan tanggung jawab profesi. Nanti lebih banyak kita bahas di sini. Kemudian tadi profesi, kemudian ada profesional. Profesional adalah pekerja atau orang yang menjalankan profesi. Kelompok profesional adalah kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran. Di situ diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi. Ya, sama saja dengan organisasi profesi tadi. Ada 3 watak kerja seorang profesional. Yang pertama adalah beritikat untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti. Oleh karena tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah material. Biasanya yang kedua, kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis, kualitasnya tinggi, dan dicapai melalui proses pendidikan atau pelatihan yang panjang, eksklusif, dan berat. Yang ketiga, kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan juga kualitas moral, harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi. Oke.
Kemudian ada di sini yang namanya sifat-sifat pelaku profesi. Yang pertama tadi menguasai ilmu, kemudian mampu mengkonversikan ilmu ya tadi ya. Kemudian sikap yang dituntut untuk menjadi seorang profesional adalah komitmen yang tinggi, kemudian tanggung jawab, berpikir sistematis, menguasai materi, dan menjadi bagian masyarakat yang profesional. Kemudian ada profesionalisme, ini adalah ide, aliran, atau paham atau isme yang bertujuan mengembangkan profesi agar profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu kepada norma standar dan kode etik dan bisa memberikan layanan terbaik kepada klien. Ada 4 pendekatan, perspektifnya, cara pandangnya untuk mengukur profesionalisme seseorang, yaitu berdasarkan filosofis, bertahap, perkembangan bertahap, karakteristik, dan berorientasi non-tradisional. Yang pertama, pendekatan berorientasi filosofis. Ada 3 hal pokok untuk mengetahui apakah seseorang ini bagaimana tingkat profesionalismenya. Yang pertama adalah melalui pendekatan lambang profesional, ya, biasakan apakah dia punya sertifikat, apakah lisensinya asli, apakah terakreditasi, dan sebagainya. Ada pendekatan secara sikap individu, ini yang memberikan layanan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan dan bermanfaat bagi pengguna jasa profesi tersebut, ya. Kemudian ada pendekatan elektik, ini adalah bahwa proses profesional yang sebagai kesatuan dari kemampuan, hasil kesepakatan, dan juga standar tertentu. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan perkembangan bertahap. Ada 6 orientasi. Yang pertama, berkumpulnya individu yang memiliki minat yang sama terhadap satu profesi, ya. Kemudian melakukan identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu, ya, untuk mendukung profesi tersebut. Kemudian membentuk organisasi formal, misalkan ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian membuat kesepakatan mengenai persyaratan profesi berdasarkan pengalaman atau kualifikasi tertentu. Menentukan kode etik profesi dan revisi persyaratan profesi sesuai tuntutan tingkat pelayanan. Nah, yang berikutnya pendekatan berorientasi karakteristik. Ciri-ciri atau karakteristik dari profesi biasanya ada yang namanya kode etiknya, kemudian pengetahuannya terorganisir, kemudian keahlian dan kompetensinya bersifat khusus, tidak semua orang bisa memiliki kompetensi tersebut. Kemudian tingkat pendidikannya minimal dari sebuah profesi juga dia sudah melewatinya. Ada sertifikasinya, ya, sertifikat keahlian. Ada proses tertentu, misalnya pendidikan, ujian, ataupun yang lainnya. Ada diseminasi dan juga pertukaran ide antar anggota, dan tindakan disiplin atau batasan tertentu jika terjadi malpraktek dan pelanggaran kode etik profesi. Yang keempat adalah pendekatan berorientasi non-tradisional. Ini menyatakan bahwa seseorang dengan bidang ilmu tertentu diharapkan mampu melihat dan merumuskan ciri-ciri atau karakteristik yang unik dari kebutuhan sebuah profesi. Ya, misalnya standarisasi profesi untuk menguji kelayakan dengan kebutuhan lapangan, sertifikasi profesional, dan lain-lainnya. Kemudian ada prinsip yang menjadi tanggung jawab seorang profesional. Yang pertama adalah prinsip holistik atau keseluruhan. Ya, di sini berarti memperhatikan keseluruhan sistem komponen dari jasa praktek yang diberikan agar bisa menghindar dari dampak negatif. Ada prinsip optimal atau terbaik, selalu memberikan jasa prakteknya yang terbaik bagi perusahaan. Yang ketiga, prinsip lifelong learner, belajar sepanjang hidup. Kemudian ya, jadi seorang profesional pasti selalu akan memperbarui pengetahuan yang dimilikinya, ya. Kemudian prinsip integriti, kejujuran, ya, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Ada juga prinsip sharp atau berpikir tajam, cepat tanggap dengan permasalahan yang ada, ya. Kemudian ada prinsip teamwork, kerjasama, tidak bekerja sendiri, ya, harus saling membantu dengan pemilik atau pelaku profesi lainnya atau profesional yang lainnya. Prinsip inovasi, mengembangkan kreativitas agar bisa mengembangkan ide baru. Ada prinsip komunikasi, ya, mampu berkomunikasi dengan baik dan benar hingga menyampaikan objektivitas pembicaraan yang dimaksudkan secara tepat. Oke, mungkin itu saja dari Ibu untuk materi pertemuan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.